Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam 1 jam bersama renungan harian. Dan pagi hari ini kita kembali berjumpa. Rasanya dari perjumpaan yang kemarin agak lama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kangen semuanya. Dan acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh Pak Sony. Dan nanti kita akan mendengarkan bersama-sama dari penulis renungan harian Pak Aris Saptaji yang naskahnya tayang pada hari ini. Kita akan mendengarkan bersama-sama sharing latar belakang perenungan yang ditulis pada hari ini. Dan boleh saya antar dengan pantun ya Bapak Ibu ya, untuk mengantar acara. Beli jajan di pinggir jalan, lupa dompet ketinggalan di rumah. Selamat datang di SJBRH, jangan lupa senyumnya dong sayang. Mari Pak Sony, layar saya serahkan. Selamat menikmati acara. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu Dati. Senyum dong semuanya. Iya, ya baik. Ya pasti muka-muka ceria, muka-muka penuh sukacita. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Ia bangkit untuk kita semuanya. Dia Raja dan segala Raja. Dia Tuhan kita, Allah yang luar biasa, telah bangkit dan mengalahkan maut. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyaringkan apa yang Anda dapatkan saat tadi pagi Anda bersaat teduh. Saya akan percaya pasti banyak hal yang Anda dapatkan. Dan pagi hari ini mari Anda bagikan. Dan kita satu dengannya saling menguatkan dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam doa pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan di depan kami. Kalau kami pada hari ini boleh kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian, kami yakin dan percaya semua akan anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Dan kami juga pagi hari merasakan kemenangan atas maut. Engkau menang atas maut, bahkan Kau kalahkan maut Tuhan. Kau bangkit buat kami, bahkan dosa kami telah Kau tebus, bahkan Kau gantikan kami dengan hidup yang baru. Kami sungguh bersyukur, bila pagi hari ini sungguh-sungguh kami ingin menikmati hari-hari kami boleh bersama Engkau Tuhan. Dan ajari kami boleh mengerti akan kebenaran setiap firman-Mu, biarlah itu menjadi suatu pelita bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, juga berkati kami pakai baik handphone, laptop, sinyal, wifi, juga listrik Tuhan. Semua kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terutama hati kami, biar hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami serahkan jalannya SCBR ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bila Roh Kudus, Kau boleh terus menerangi kami, menuntun kami, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus, saya syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian bahwa Kau telah memilihku. Kita akan percaya bahwa Tuhan telah memilih kita dari bermacam-macam dimanapun kita berada. Tuhan memilih kita, itu luar biasa. Mari kita pujian, Kau telah memilihku.
Ya, pujian tadi mengatakan kau telah memilihku. Tuhan tidak salah memilih kita, ya, baik wanita maupun pria. Di depan Tuhan kita semua ciptaan baru, bahkan Tuhan punya rencana di depan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita menyimak bersama-sama. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Renungan hari ini berjudul Kesetaraan Gender. Kaum perempuan dan pendukung kesetaraan gender berusaha keras memperjuangkan emansipasi antara perempuan dan laki-laki setelah selama berabad-abad kaum perempuan cenderung disisihkan dan direndahkan di dalam masyarakat. Lembaga agama kerap dituding turut mendukung ketidakadilan dan penindasan ini, yaitu dengan cara penafsiran Alkitab yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Akan tetapi, bila kita memperhatikan secara saksama catatan penciptaan manusia, kita justru menemukan penegasan yang sebaliknya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, penulis menggunakan kata ganti mereka, jamak, dan bukan dia, tunggal. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 27 memperkuat penegasan itu. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah dasar utama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 26 juga menyatakan Allah memberikan mandat untuk berkuasa dan membawa misi Allah di dunia ini kepada laki-laki dan perempuan. Kemudian ayat 28 menyatakan Tuhan memberkati mereka untuk melaksanakan misi tersebut. Jadi, laki-laki dan perempuan bukan hanya diciptakan secara setara menurut gambar dan rupa Allah, tetapi mereka juga menerima tugas dan panggilan yang setara. Gereja dengan demikian ditetapkan untuk mengedepankan kesetaraan gender. Kita dipanggil untuk memperlakukan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat, serta memberi ruang bagi mereka
untuk berkarya berdampingan dengan kaum laki-laki. Gereja yang tidak mengedepankan kesetaraan gender mengingkari panggilannya dan berjalan dengan timpang. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti pagi hari ini sudah bersaat teduh, bahkan membaca firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Bahkan saya yakin dan percaya sudah merenungkan, bahkan dibantu juga dengan renungan harian ya, melalui bacaan yang di artikel pada pagi hari ini dengan judul yaitu kesetaraan gender. Dan pagi hari ini memang akan disampaikan langsung oleh penulisnya yaitu Bapak Ari Saptaji. Tapi mohon maaf karena beliau tidak bisa langsung live pada pagi hari ini. Dan kita akan ada kesibukan, ada satu hal, maka Bapak Ari pada hari ini akan memberikan suatu pencerahan, yaitu latar belakangnya apa tulisan beliau pada pagi hari ini melalui rekaman. Seperti itu, mari kita bersama-sama menikmati dan kita akan menyimak bersama-sama. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim RH yang sudah memberi saya ruang untuk berbagi melalui 1 jam bersama renungan harian. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, pembaca setia RH yang hadir dalam pertemuan online ini. Namun demikian, saya menyesal dan meminta maaf karena tidak dapat ikut bergabung secara langsung untuk memaparkan latar belakang penulisan renungan hari ini. Saya hanya menyampaikannya melalui video singkat ini. Saya berharap hal ini tidak mengurangi makna pertemuan kita. Tanggal 21 April, kita kembali memperingati Hari Kartini, pahlawan emansipasi kaum perempuan. Peringatan kali ini diwarnai dengan sebuah kabar gembira, yaitu UNESCO memasukkan surat dan arsip Kartini sebagai Memory of the World Register. Dokumen-dokumen seputar kehidupan dan pemikiran Raden Ajeng Kartini tersebut merupakan arsip penting yang menjadi dasar perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Nah, ternyata tim RH juga memilih untuk menampilkan renungan berjudul kesetaraan gender, yang tidak lain adalah naskah yang saya kirimkan. Saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang naskah tersebut. Ketika menulis sebuah renungan, hal utama, pertanyaan utama yang saya ajukan biasanya adalah, apa ya hal baru yang dapat saya tawarkan melalui perikop atau ayat yang hendak saya bahas ini. Ya, karena kan sebenarnya tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Sejak abad pertama lah, kata para teolog sudah menafsirkan kitab suci. Jadi apa yang bisa ditawarkan yang berbeda? Dan itulah tantangan seorang penulis, bagaimana dia menawarkan sudut pandang yang lain, sudut pandang yang segar, sesuatu yang jarang dibicarakan orang atas suatu isu atau suatu topik. Nah, kalau perikopnya Kejadian 1 ayat
26 sampai 31, kira-kira aspek apa yang masih jarang disoroti? Perikop ini berbicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit, menciptakan manusia pertama maksud saya, dan kemudian memberikan amanat, memberikan mandat kepada mereka untuk memerintah di atas bumi ciptaannya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah bergabung dalam tim penulisan sebuah buku, dan saya mendapatkan tugas mengerjakan bab yang membahas tentang kesetaraan gender. Nah, salah satu perikop yang menjadi acuannya tidak lain adalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tadi. Nah, renungan ini tidak lain adalah penulisan ulang dari bab buku yang relatif lebih panjang tadi. Saya menatanya ulang, memberikan ilustrasi yang baru, menatanya sesuai dengan format RH, ya, yang ringkas, yang singkat, namun lengkap, ada ilustrasinya, pembahasan, dan penerapannya. Nah, paling tidak ada dua hal yang membuat saya tergerak untuk menulis tentang kesetaraan gender tersebut. Yang pertama, kita melihat bahwa isu kesetaraan gender cukup hangat dibicarakan ya, akhir-akhir ini. Ternyata masih banyak pro dan kontra seputar dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian yang menyedihkan, kita masih cukup sering mendengar tentang kabar tentang penindasan terhadap kaum perempuan, atau tentang bagaimana kaum perempuan tidak mendapatkan kedudukan atau penghargaan yang selayaknya bagi mereka. Namun kedua, ternyata, dan ini berita yang sangat menyegarkan, ternyata Alkitab sudah menggarisbawahi persoalan itu sejak awal mulanya, yaitu sejak manusia menciptakan manusia pertama, sejak Allah mengutus laki-laki dan perempuan untuk memimpin kehidupan di bumi ciptaannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kesetaraan gender itu tidak lain adalah default bagi dinamika hubungan laki-laki dan perempuan. Katakanlah settingan pabriknya, sudah dari sononya, sudah seharusnya seperti itu. Sudah merupakan ketetapan Tuhan sejak mulanya. Nah, kalau tadi kita masih melihat berbagai ketimpangan, maka tidak lain hal itu terjadi karena manusia menolak untuk hidup berdasarkan ketetapan ilahi tersebut. Manusia memilih jalan yang baik menurut pandangan mereka sendiri, bukan baik di mata Allah. Nah, untuk itu gereja dan orang percaya seharusnya berada di garis depan dalam isu kesetaraan gender ini. Seharusnya kesetaraan gender menjadi gaya hidup kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat. Saya mencoba melakukan survei kecil-kecilan melalui renungan harian edisi tahunan tahun yang 2024. Nah, Bapak dan Ibu bisa menebak kira-kira perbandingan antara penulis laki-laki dan penulis perempuan dalam edisi itu? Apakah
jumlahnya bisa dikatakan seimbang. Nah, ternyata di sepanjang 2024 ada 27 penulis membagikan renungannya melalui RH. Dari jumlah tersebut, penulis laki-laki sebanyak 16 orang, sedangkan penulis perempuan sebanyak 11 orang. Dengan kata lain, renungan kesayangan kita ini 60% ditulis oleh laki-laki dan 40% oleh perempuan. Itu dari jumlah penulisnya. Saya belum sempat menghitung yang jumlah naskahnya, berapa naskah yang benar yang ditulis oleh penulis perempuan dan yang berapa yang ditulis oleh penulis laki-laki. Namun paling tidak kita melihat bahwa perimbangannya masih kurang begitu. Ya masih agak berat sebelah. Nah, kita berharap nanti ke depannya perbandingannya bisa 50-50 atau mungkin malah penulis perempuan muncul lebih banyak. Kenapa? Karena kita perlu lebih banyak lagi suara perempuan. Saya percaya penulis perempuan dapat menyajikan perspektif yang segar, yang jarang disentuh oleh penulis laki-laki. Di sisi lain, pada akhir Desember 2024, Tempo menurunkan laporan yang memprihatinkan tentang femisida. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilatar belakangi oleh alasan gender. Femisida juga bisa berupa tindak kekerasan ekstrim yang kerap didasari oleh kebencian, dominasi, atau anggapan bahwa perempuan itu hanya barang dalam tanda petik milik laki-laki. Nah, menurut catatan Tempo, sejak 2017 kasus femisida cenderung meningkat dari angka puluhan hingga mencapai ratusan. Sepanjang 2024 tercatat ada 290 kasus femisida, nomor 2 tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Di sini kita melihat sekilas betapa kaum perempuan belum mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang. Mereka belum mendapatkan ruang yang aman di tengah masyarakat. Perempuan masih mendapatkan tekanan dan penindasan yang membatasi peran mereka serta merendahkan martabat mereka. Melalui renungan pendek tentang kesetaraan gender ini, kiranya kita diingatkan kembali akan panggilan orang percaya sebagai gerejanya. Gereja dan keluarga Kristen ditetapkan untuk mengedepankan kesetaraan gender. Kita dipanggil untuk memperlakukan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berkarya berdampingan dengan kaum laki-laki. Nah, jadi pertanyaannya, sudahkah gereja dan keluarga-keluarga Kristen menjadi ruang yang aman bagi kaum perempuan? Demikian, Bapak, Ibu sekalian yang terkasih, sharing dari saya. Layar saya kembalikan kepada tim RH. Anugerah dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah mendengar langsung dari penulisnya itu Bapak Arsyad Taji yang melatar belakangi tulisan beliau pada hari ini. Ya, memang tema sangat menarik Bapak Ibu ya, yaitu kesetaraan gender dan diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan kita bersama-sama untuk menyaringkan apa yang didapatkan dari apa yang kita baca pagi hari ini juga
yang sudah kita bersama-sama mendengarkan dari penulis langsung dari Bapak Arsyad Baji. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari jangan sia-siakan waktu yang ada ini, kita boleh bersama-sama berbagi satu lainnya, biarlah melalui apa yang kita bagikan ini, kita mendapatkan suatu kekuatan iman kita dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu boleh ambil bagian, Anda silakan tekan tombol resen, atau Anda juga boleh angkat tangan, nanti kami akan memberikan waktu untuk Anda boleh berbagi. Ya, mari kita bisa mulai. Silakan, Bapak Ibu. Ya, dimulai dari Ibu Ive. Silakan Ibu Ive yang berbagi. Ibu Ive, selamat pagi Ibu Ive. Pagi Ibu Ive. Pak Sony. Iya, pagi. Selamat hari Kartini, Ibu. Ini mengenai persamaan gender ya, saya mewakili wanita. Silakan Ibu. Karena tadi dihitung banyak kan penulis wanita atau pria, saya nggak pernah ngitung sih, nggak pernah ngitung dan belum dihitung jumlah naskahnya. Kalau naskah mungkin kalau saya lihat ya ada yang aktif juga ya, wanita ada yang aktif, pria ada yang aktif. Tapi kalau kita lihat kalau ibadah jumlah jemaat itu umumnya banyakkan yang wanita ya daripada pria. Kalau kebaktian tuh jumlah jemaat biasanya lebih banyak wanita daripada pria. Dan gitu juga kalau ibadah wanita itu biasanya juga lebih banyak daripada ibadah kaum pria. Kalau ada komisi wanita itu biasanya lebih banyak, lebih ramai daripada ibadah komisi pria. Bahkan beberapa gereja ada ibadah komisi wanita tapi belum ada ibadah komisi prianya. Jadi kita lihat wanita yang lebih banyak berperan dan beritu kalau secara umum gitu ya, kayak di doa juga pada bilang wah ini banyak wanitanya daripada prianya. Terus saya juga ingat kalimat yang sangat umum ya, yang sangat umum sering kita dengar lihat bahwa wanita diciptakan bukan dari tulang kepala untuk menguasai, bukan juga dari tulang kaki buat diinjak, tapi dari tulang rusuk ya. Jadi ada kesetaraan untuk dilindungi, untuk dikasihi. Waduh itu banget ya, untuk dilindungi, dikasihi. Jadi ada kesetaraan, bukan kita nggak nguasain, tapi kita juga nggak mau diinjak gitu ya. Perempuan kita nggak nguasain, tapi kita juga jangan sampai diinjak gitu. Ada setara, saling mendukung, saling melengkapi. Nah kalau dulu mama saya pernah bilang gini, kalau ibarat kalau di keluarga tuh suami itu kepala, istri itu leher, katanya leher. Jadi mendukung ya, mendukung walaupun itu ada setara cukup mempengaruhi gerakannya para lelaki. Ya, katanya suami kalau walaupun mau aktif gimana kalau istrinya nggak dukung itu repot katanya. Jadi kepala tuh nggak bisa nengok kalau lehernya sakit, lehernya masalah, kepala juga ikut bermasalah. Jadi cukup berperan ya di sini. Kita nggak bilang jadi menguasai, tapi cukup berperan menunjang keberhasilan dari para laki-laki gitu ya. Karena di balik laki-laki yang sukses ada wanita-wanita yang mendukung, ada wanita yang mensupport. Karena ada beberapa hamba Tuhan juga ini pengalaman secara umum yang agak-agak kadang-kadang memang wanita kalau terlalu menguasai dan tidak mendukung itu bisa jadi negatif juga ya. Karena ada yang beberapa bermasalah dengan ibu gembalanya. Secara umum di pelayanan ada yang ibu gembalanya kalau terlalu over ya atau terlalu gimana bisa menjadi masalah. Jadi ya harus benar ada kesetaraan, saling mendukung, saling melengkapi, saling support sehingga bisa betul-betul berjalan dengan baik untuk melayani Tuhan bersama dalam kegiatan keseharian. Itu aja. Terima kasih Pak Sony. Tuhan berkati. Makasih Bu Ive. Ya memang ya kita harus saling support dan satu dengan lainnya. Ya karena Tuhan menciptakan itu luar biasa ya. Karena pria tidak sendirian. Tapi Tuhan ciptakan juga penolong itu wanita. Terus itu wanita saling menolong ya baik dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan kita ya. Dan terutama juga kalau wanita itu terkenal dengan tiang doanya, iya. Makanya tadi memang betul ya. Kalau di gereja itu yang berdoa banyak wanita, bahkan pria itu sedikit bisa dihitung dengan jari gitu ya. Tapi inilah bahwa luar biasa ya dan saling melengkapi. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin yang lainnya mungkin bisa memberikan sharing ya mungkin pengalaman apa yang Anda dapatkan sehingga ini saling memberkati. Terbuka juga untuk yang pria ya. Jangan hari ini hanya wanita yang bicara, pria juga silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya boleh tekan tombol resen atau
Anda boleh angkat tangan, ya. Kami berikan kesempatan. Ya, silakan. Ya, ini ada Bu Hana Suryati. Selamat pagi, Bu Hana. Yang berbagi, Bu Hana. Ibu Hana Suryati. Selamat pagi, Bu Hana. Ibu Hana Suryati. Terima Ya, kasih selamat Bapak. pagi. Ya, Ya, selamat Salam pagi, Bu. selamat. Ya, Salam, maaf silakan, Pak, Bu. tadi saya masuknya udah lambat Pak. Jadi saya dari awalnya saya kurang mendengarkan Pak. Mohon maaf sebab saya tersalah lihat waktunya Pak. Oh, ya, Bu, nggak apa-apa, Ibu. Ya, maaf Pak ya. Oke, makasih, Ibu. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu Imi. Silakan, Ibu Imi. Ingin berbagi ke Ibu Imi pagi hari ini? Ibu Imi. Ya, Imi. Ya Pak, selamat pagi. Iya, pagi Ibu Imi. Silakan, Ibu Imi. Ya, ikut ini Pak, mengucap syukur aja untuk Tuhan yang ciptakan kita untuk boleh berjuang bersama-sama dengan kaum lelaki ya Pak, sebagai ciptaan Tuhan, boleh dipercayakan untuk mengenapkan setiap rencananya dalam hidup kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imi. Ya, bersyukur ya Tuhan ciptakan kita ini luar biasa ya. Baik wanita maupun pria, pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Ya, di sini juga ada Ibu Endang Lestari. Silakan Bu Endang Lestari. Ingin berbagi Bu Endang Lestari? Pagi Bu Endang. Ya, selamat pagi Pak Sony. Ya, Pagi. terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk Pak Ari Saptaji, walaupun tidak ada pagi ini beliaunya. Namun demikian melalui paparan yang sempat direkam dan beliau sampaikan tadi, boleh merasa sedikit tersanjung ya Pak. Karena ya sebagai salah satu penulis yang juga memberikan sedikit sumbangsih untuk RH, merasa tersanjung karena disebut sebagian penulis wanita yang setidaknya ikut memberikan sumbangan untuk RH yang disebut dari 40% tadi, setidaknya saya ikut menjadikan 40% tadi. Dan ya faktanya memang demikian, karena kemarin waktu kita bertemu di Jogja itu, saya juga sempat noleh kanan kiri, ternyata loh kok hanya saya penulis perempuan yang hadir gitu. Sementara yang lain ya kaum pria semua. Tetapi bersyukur bahwa ya sebenarnya Tuhan memang tidak membeda-bedakan gender ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Faktanya juga dilihat dari ketika kebangkitan Yesus pun yang menyaksikan, yang pertama kali mengetahui ini adalah kaum perempuan. Artinya bahwa sebenarnya pria dan wanita di hadapan Tuhan itu sama, baik hak dan tanggung jawabnya. Cuman kadang sebagai wanita saya juga masih harus mawas diri begini, karena ketika feminisme ini diangkat, kemudian kesetaraan gender juga diangkat, di apa ya, semakin diserukan gitu, tidak jarang para wanita ini kemudian menjadi jumawa, yang katanya semestinya harusnya jadinya setara, tetapi kemudian malah yang terjadi wanitanya justru inginnya semakin di depan, gitu. Lebih di depan daripada laki-lakinya. Kadang juga jadinya malah wanitanya ini yang ingin menguasai kaum prianya, bukan menjadi setara, tetapi menjadi lebih berkuasa gitu. Nah, melalui ayat yang dikupas hari ini memang yaitu tadi di suatu sisi saya merasa tersanjung, tapi di sisi lain bahwa sebagai wanita kita juga harus tetap mengingat bahwa yang Tuhan harapkan bahwa kita bukan menjadi wanita itu bukan menjadi lebih baik dari pria, tetapi setara itu berarti tetap harus menghormati, yang artinya di dalam rumah tangga pun terhadap suami bukan berarti sekarang kan kesetaraan gender berarti wanita boleh lebih di depan daripada pria, bukan begitu juga, tetap harus memposisikan atau menghormati suami sebagaimana porsinya juga seperti itu. Ya, mungkin dari saya itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang yang pagi sudah berbagi ya, jadi melengkapi. Iya. Dan memang menarik ya pagi hari ini yang diangkat oleh penulis itu ya. Tapi kita akan percaya pasti banyak wanita-wanita yang luar biasa pagi hari ini hadir yang menjadi seorang penolong ya bagi pria-pria yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah kita semuanya. Ya, mungkin silakan langsung dari pimpinan redaksi kita Ibu Lili. Silakan Bu Lili.
Selamat pagi, selamat malam. Iya, silakan Bu Lilis. Ya, benar Selamat redaksi. pagi, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu memang sulit sekali karena ruang RH itu begitu sempit ya. Cuma 1.500 karakter ya yang bisa dituliskan di dalam satu renungan RH. Sedangkan ini topik yang sangat besar. Tetapi mungkin izinkan saya memberikan satu gambaran gitu ya. Karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan satu contoh yang sangat sangat indah, sangat mengagetkan juga pada zamannya, di mana ketika penciptaan Tuhan seperti penulis sudah sampaikan ya, Tuhan tidak membeda-bedakan wanita dan pria, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Tetapi bukan berarti kesempatan dan kesetaraan itu kemudian menjadi suatu persaingan. Karena Tuhan memberikan pria dan wanita itu untuk saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling bersaing, bukan saling mau menang-menangan. Ya. Dan ini yang seringkali kemudian menjadi salah kaprah ketika manusia menyimpangkan ya, di mana wanita dianggap sebagai yang nomor 2 atau tidak dianggap, dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang sangat-sangat mengagetkan pada zamannya, bagaimana dia menghargai. Tetapi bukan berarti kalau aku satu kamu harus satu, aku dua, bukan begitu ya. Tetapi Tuhan sendiri sudah, menurut penelitian, Tuhan sendiri sudah menciptakan otak laki-laki dan otak wanita itu berbeda. Di mana laki-laki berkembang pada bagian-bagian tertentu, wanita berkembang pada bagian-bagian tertentu, dan itu memang diciptakan Tuhan. Seperti itu, nggak sama persis. Kalau aku bisa ini, kamu harus bisa itu. Bisa ini juga. Kalau enggak, itu bukan setara, bukan begitu ya. Tetapi justru saling melengkapi. Kalau laki-laki kuat dan berkembang dan menguasai dalam hal-hal tertentu, wanita menguasai dan kuat dan berkembang dalam hal-hal yang lain. Dan kalau ini bisa dipadukan, itu akan menjadi sangat indah. Ini salah satunya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada penyimpangan-penyimpangan di mana kesetaraan itu kemudian menjadi menyimpang, wanitanya seperti tadi mungkin disinggung oleh Endang, wanitanya jadi ingin lebih menguasai, bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana Tuhan menciptakan kekuatan dari laki-laki dan kekuatan dari wanita ini bisa dipadukan, bisa dikerjasamakan, dan menjadi sesuatu yang memenuhi kehendak Tuhan untuk kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alatnya. Ini juga misalnya di dalam hubungan suami istri gitu ya, bagaimana laki-laki yang menjadi kepala keluarga itu boleh didukung oleh wanita. Dan yang dikehendaki Tuhan adalah saling menghargai, saling mengasihi, dan ini menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Juga di dalam gereja, di mana kalau kita bisa memberikan peran yang pas ya, di mana kaum pria juga boleh melayani dalam hal-hal tertentu yang menjadi kekuatannya pria, dan kaum wanita juga boleh melayani dalam hal-hal tertentu yang menjadi kekuatannya wanita. Bagaimana gereja Tuhan itu bisa boleh berkembang dengan luar biasa. Ya, memang perlu satu forum yang jauh lebih
luas untuk bisa membahas Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita bersama-sama, kita sebagai pria dan sebagai wanita yang diciptakan Tuhan untuk keindahannya masing-masing, untuk kekuatannya masing-masing sesuai tujuan Tuhan. Mari kita bersama-sama menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Nah, ya, terima kasih Bu Lilis, ya, pimpinan redaksi Renungan Harian pagi hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ini yang menarik ya Bapak Ibu ya, memang sekali lagi bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita masing-masing, baik wanita maupun pria, ya. Tuhan ciptakan satu dengan lainnya saling melengkapi, ya, nggak mungkin seorang pria sendiri ya, maka kayak penciptaan awal kan, Tuhan menciptakan wanita untuk mendampinginya. Ini saling melengkapi dan indah sekali. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin Nenek ingin berbagi pagi hari ini. Kami persilakan. Mari, masih ada waktu Bapak Ibu. Silakan Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan sehingga Anda boleh menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Ya, silakan. Kami berkesempatan. Ya, ya. Tadi kaum wanita, sekarang mungkin ada pria ingin menanggapi, mungkin silakan untuk menyaringkan. Kita mulai dari mungkin Pak Lukas Budiman ingin nyampe satu, Pak Lukas Budiman. Sharing pagi hari ini. Silakan Pak Lukas. Ya, silakan Pak Lukas. Nah, kalau saya cuma ini menambahkan aja tentang perikop dari ini, diambil yang dari sesuai dengan renungan harian, yang Kejadian 1 ayat 27, di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin saya nambahin sedikit yang dari Ibu Ivo tadi, bahwa di balik keberhasilan seorang laki-laki ada wanita-wanita yang hebat gitu ya. Nah, kalau dari perikop Kejadian 1 ayat 27 ini, di sini digambarkan tentang relasi antar manusia penting, baik dalam kehidupan keluarga, pernikahan, maupun komunikasi. Jadi kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan saling mendukung. Dan bagaimana kehidupan antara wanita dan laki-laki itu untuk bisa saling bersinergi gitu ya, saling mendukung, ya kan. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan, biarlah semua ini menjadikan kita manusia yang efektif, kalau menurut Stephen Covey gitu ya. Mungkin itu aja, Sony, yang bisa saya tambahkan untuk Ya, terima kasih. wanita. Ya, terima kasih Pak Lukas yang pagi hari sudah berbagi. Ya, silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang lagi ingin sampaikan. Ya, masih ada waktu. Ya, silakan Anda boleh tekan tombol resen atau angkat tangan. Kami akan memberi kesempatan. Ya, silakan. Ya, mungkin Bapak Penita Santo. Oh, ya, Pak David yang, ya silakan Pak David. Saya ini Pak David melambaikan tangan. Ya, silakan Pak. Boleh open mic Pak David. Ya, Ya, salam silakan Pak. Ya, salam untuk semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mungkin saya agak terlambat ini tadi bergabungnya. Tadi saya sempat chatting sama adminnya dulu perihal kesetaraan gender tadi. Memang beberapa waktu yang lalu kami sempat ada sedikit diskusi tentang kesetaraan gender. Memang hal ini kalau menurut kami sih tidak bisa diambil dari ayat yang tadi di awal Kejadian, tadi yang dijadikan renungan di awal tadi. Karena kesetaraan gender ini akan berjalan seiring dengan konsekuensi dan resiko. Kalau menurut kami seperti itu. Karena kalau kita melihat kesetaraan gender secara multi, berarti di situ ada risiko, ada konsekuensi moral, konsekuensi hukum yang sama yang harus diterima oleh seorang wanita. Nah, sedangkan dalam kebudayaan kita sehari-hari, resiko dan konsekuensi ini kadang masih belum bisa diterapkan pada seorang wanita.
Jadi ada kebiasaan seperti itu, aduh kasihan sekali ini kan masih ibu-ibu, ini kan wanita, ini kan gitu, alasan seperti itu. Tetapi hal yang sama tidak bisa diterapkan pada seorang laki-laki. Contohnya laki-laki juga bisa dihukum dengan segala macam tingkah lakunya, apanya, tetapi hal tersebut tidak bisa diberikan pada seorang wanita. Nah, apalagi ini yang ingin saya garis bawahi tadi adalah penutup daripada renungan tadi, dikatakan bahwa gereja yang tidak tidak mengakui kesetaraan gender itu adalah yang mengingkari panggilannya. Saya rasa ini terlalu mohon maaf sekali lagi ini karena kebodohan saya, keawaman saya. Ini terlalu dini sekali dikatakan sebagai penutup dari suatu narasi atau renungan. Karena jika dikatakan suatu gereja yang mengingkari suatu gereja yang tidak mengedepankan kesetaraan gender dalam mengingkari panggilannya, ini terkesan sepertinya ada gereja yang seperti ini. Ada satu gereja yang tidak mengakui kesetaraan gender. Nah, apakah penulis sudah melakukan riset hal seperti ini? Karena ini adalah renungan yang dibaca oleh banyak orang. Jadi kita berharap untuk kebaikan semuanya supaya jangan jadi batu sandungan, kedepannya menjadi lebih baik lagi, baik untuk renungan harian ataupun untuk buat kita semua yang membacanya menjadi berkat. Saya rasa itu Pak Sony yang ingin menjadi unek-unek saya sih tadi pagi itu. Saya mohon maaf sebelumnya untuk semuanya, sekali lagi minta maaf, dan saya mengucapkan salam kenal dari saya David. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pak David yang pagi ini sudah berbagi. Ya, jadi indah ya kita boleh berbagi apa yang kita renungkan. Saya ingin percaya setiap pribadi masing-masing punya hal-hal yang didapatkan. Tapi sekali lagi bahwa memang Tuhan ciptakan pasti ada punya rencana dan kehidupan kita masing, baik wanita dan pria. Ya, tadi silakan mungkin Pak Pendeta Santo yang menyampaikan sesuatu, Pak. Malam. Ya, belum open mic mungkin Pak Pendeta Susanto. Ya, silakan Pak. Ya. Saya juga setuju dengan Pak David. Kalau dikatakan bahwa gereja yang tidak mengedepankan kesetaraan gender itu mengingkari panggilannya. Sayangnya penulis hari ini memang ada kesibukan di kampus, jadi dia tidak bisa hadir untuk bisa berdialog secara langsung apa maksudnya. Mungkin menurut saya kalau ada gereja yang masih membeda-bedakan ya di dalam pelayanannya, maka gereja itu mengingkari panggilannya. Saya lebih setuju begitu. Kalau ada itu berarti belum tentu ada begitu. Memang ada ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan ke arah sana, padahal sebetulnya itu salah menafsir, salah pemahaman. Misalkan dalam surat Paulus ya, saya lupa kalau tidak salah ada di Korintus. Itu para wanita lebih baik bertanya kepada suaminya ya di rumah kalau ada masalah tertentu di jemaat begitu ya. Jadi supaya wanita-wanita itu tidak tidak berdebat, tidak seperti itu di depan forum jemaat. Itu dipakai oleh gereja tertentu. Ini saya kan tinggal di Amerika ya sekarang. Ada gereja baptis tertentu, saya lupa baptis apa itu ya, Southern atau First Baptist saya nggak tahu, itu yang sampai sekarang tidak mengizinkan wanita menjadi pendeta. Mungkin di Indonesia juga ada itu, gereja yang sama sekali
tidak mengizinkan wanita ditabiskan menjadi pendeta. Paling-paling wanita itu bisa diukuhkan menjadi pelayan tugas khusus. Misalkan pelayan tugas khusus untuk wanita, untuk sekolah minggu, begitu ya. Tapi belum ada pendeta jemaat atau gembala sidang yang wanita. Itu ada gereja tertentu yang melarang. Bahkan di gereja di tempat saya melayani, karena di Amerika ini saya sempat melayani 15 tahun, ya sekitar 4 tahun yang lalu saya pensiun ya. Itu sama sekali tidak memberikan tempat bagi wanita untuk berkhotbah, untuk pelayanan mimbar. Karena menganut bahwa Alkitab tidak memberi tempat itu. Dikutip ayatnya, ada itu ayatnya. Gitu. Nah, menurut saya itu salah tafsir. Salah tafsirnya itu begini, saudara. Paulus itu memberi pengarahan kepada wanita-wanita supaya jangan pakai rambutnya berkepang-kepang, jangan pakai hiasan-hiasan di pertemuan jemaat itu ya, pakaian-pakaian tertentu dan hiasan-hiasan, dan juga supaya wanita-wanita itu lebih baik kalau ada sesuatu dia bertanya kepada suaminya di rumah, begitu. Nah, itu ada persoalan budaya waktu itu. Sebetulnya yang disebut dengan wanita hitraire. Wanita hitraire itu wanita pelacur ya, kalau sekarang ya. Jadi hitraire itu zaman dulu wanita itu suka di dalam pertemuan-pertemuan sosial masyarakat itu, dia in action begitu, ya, aktif, mempengaruhi sedemikian rupa. Nah, ketika kekristenan itu lahir, kekristenan dan gereja itu hidup di masyarakat yang lingkungannya masih seperti itu, terutama di Korintus, karena Korintus itu kota besar, kota perdagangan. Begitu, maka nasihat Paulus ini bukan ditujukan untuk dalam arti gendernya tidak sama, tidak. Alkitab jelas sekali mengatakan ketika Allah menciptakan Hawa, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka dia menciptakan seorang penolong yang sepadan. Nah, itu indah kata sepadan itu. Tidak dibiarkan kata penolong. Sebab penolong dalam culture kita Indonesia itu mirip dengan bedinde, ya kan? Pembantu rumah tangga itu kan, bahasa kasarnya dulu zaman kolonial kan disebut babu ya, begitu. Sekarang diperhalus, walaupun diperhalus masih ya pengertiannya masih budayanya itu agak rendah gitu. PRT, pembantu rumah tangga, masih ada pembantunya. Diperhalus lagi, disebut apa itu? Asisten rumah tangga. Wah, halus asisten gitu. Tapi sebetulnya masalahnya itu masalah perlakuan. Contoh misalkan jam makan. Ada asisten rumah tangga yang diundang oleh tuan rumahnya, ayo makan bareng di meja makan. Ada asisten rumah tangga itu yang kamarnya sama dengan
kamar si empunya rumah, kan biasanya ditaruh di belakang. Kalau ada owner rumah itu, tuan rumah itu yang menghargai ruangan untuk asisten rumah tangga itu dibuat lebih layak. Tapi toh tetap tidak di ruangan keluarga ya. Dari situ saja kita masih melihat bahwa budaya ini masih kita itu identik hidup tidak lepas dari budaya. Sedangkan Alkitab sendiri itu betul-betul sangat maju sekali. Wanita-wanita itu punya peran yang besar, contohnya di gereja mula-mula, di sana ada Lydia, itu juga tokoh gereja pada waktu itu. Bahkan penginjil pertama di Samaria, ya wanita Samaria, yang bertemu dengan Tuhan Yesus di pinggir berigi itu. Murid-murid Tuhan Yesus yang pertama kali menyaksikan kebangkitan dan menjadi saksi utama kebangkitan itu kan ya wanita-wanita itu. Dari situ Alkitab sebetulnya memberikan tempat yang sangat bagus untuk peran wanita. Nah, di renungan harian tidak pernah terpikir sama sekali kalau ya penulis pria harus lebih banyak dari wanita. Memang biasanya seleksi naskah itu tergantung dari kualitas naskah. Kalau ada naskah-naskah yang kurang berkualitas, contohnya tafsirannya kurang pas, tafsirannya itu melenceng, atau ilustrasi tidak bersesuaian dengan nas Alkitab, atau ilustrasi dipentingkan daripada ayat-ayat yang dibahas, maka tulisan seperti itu tidak bisa dimuat. Begitu, bukan karena kalau gitu 60% harus pria, begitu enggak, begitu. Bahkan pimpinan redaksinya wanita, Ibu Lilis. Jadi kita nggak pernah berpikir sama sekali tentang kurang setara gitu. Malah justru penulis kita Ari Sabtaji ini menggugah supaya lebih banyak wanita-wanita mau menjadi penulis, lebih aktif begitu. Itu seruan saya juga sebagai pimpinan di Yayasan Gloria. Ayo ibu-ibu seperti Kartini ya, gitu. Bahkan di Indonesia ini jauh lebih maju dari Amerika. Amerika itu yang dikatakan dia itu kampium negara, kampium hak asasi manusia, tapi belum pernah satu pun wanita jadi presiden. Tapi di Indonesia kita sudah pernah punya presiden wanita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan itu wanita perkasa yang sekarang ini banyak sekali vokal dan mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Jadi ini refleksi saya ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Susanto yang pagi hari ini juga sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan mari biar pagi hari ini apa yang kita dapatkan sungguh-sungguh kita mendapatkan gambaran bahwa Allah itu punya rencana indah dalam setiap pribadi kita masing-masing, baik wanita maupun pria. Yang menarik bahwa Tuhan menciptakan kita seorang penolong, ya, pasti Roh Kudus, ya, selain itu juga ada di tengah-tengah keluarga kita, ya. Terima kasih. Ya, karena 1 jam sudah berakhir Bapak Ibu, maaf sekali mungkin Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan sesuatu tadi karena waktu sudah tidak memungkinkan, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, nanti akan dipimpin oleh Ibu Linawati, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Susanto. Sebab itu mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kami silakan Bu Linawati. Ya, silakan Bu Linawati. Oh, ya.
Silakan Bu. Ya, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan-Mu sehingga acara SJPLH pagi ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, pertama-tama untuk bangsa kami Indonesia. Kami memohon kemurahan, ya Tuhan, biarlah Engkau menjauhkan bangsa kami dari bencana alam, dari wabah penyakit, dari pertikaian maupun hal-hal buruk lainnya. Biarlah Tuhan senantiasa bangsa kami hidup dalam persatuan dan kerukunan. Tuhan, kami berdoa Engkau mengurapi para pemimpin bangsa kami dari jenjang yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, berikan kepada mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap mereka boleh mengemban tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, biarlah senantiasa bangsa kami ini hidup dalam kedamaian. Namun Tuhan, kami rindu bukan hanya bangsa kami saja yang hidup dalam kedamaian, tetapi juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Semuanya hidup dalam kedamaian. Kami berdoa untuk negara-negara yang saat ini masih berselisih. Kami memohon kemurahan Tuhan. Tuhan buka jalan supaya negara-negara tersebut dapat menyelesaikan persoalannya. Biarlah mereka juga kembali berdamai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk program 1 jam bersama remaja yang sudah banyak memberkati kami. Tuhan, kami berdoa biarlah program ini terus menjadi berkat. Dan kami juga rindukan banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan juga untuk mendengar program ini. Biarlah Tuhan berita jika ada SJPL ini sampai kepada mereka, sehingga mereka pun juga boleh bergabung dan mereka pun boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa-doa kami yang kurang sempurna ini di dalam nama Yesus. Amin. Maaf, belum dibuka mic-nya. Ya, silakan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan dan penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas saudara sekalian, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linawati, terima kasih Pak Pendeta Susanto. Dan acara 1 jam bersama Renungan Harian telah usai. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Kita bersama-sama naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti.
Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Kita bersama-sama usai mengikuti acara 1 jam bersama renungan harian. Kami mengundang Bapak Ibu boleh ikut kembali dan luangkan waktu 1 jam. Kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, bahkan menyaringkan apa yang didapatkan sehingga satu dengan lainnya saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony yang telah memandu acara kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Juga jika ada yang baru pertama kali bergabung, salam kenal kembali dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan berbagi, juga memberi masukan-masukan yang menyemangati kepada kami, khususnya di tim redaksi renungan harian. Mohon maaf kalau kami tadi tidak bisa menyapa satu persatu ya Bapak Ibu, dan kami selalu menunggu kehadiran Bapak Ibu kembali pada SJBRH yang akan datang. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas di pagi ini, kami mohon pamit dari layar Bapak Ibu semuanya, dan boleh ya kita tutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Perjumpaan kita sampai di sini. Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali. Sehat-sehat untuk semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.